Meski menyimpan sejuta perselisihan antar supporter, namun pecinta sepak bola akan bersatu begitu tim nasional memanggil. Tidak ada bendera bonek, The Jack, Viking, Aremania, atau yang lainnya. Semua sepakat untuk melupakan segala perselisihan yang terjadi di level klub. Apalagi saat lawan yang dihadapi adalah timnas Malaysia, musuh bebuyutan yang selalu membuat bangsa Indonesia bersatu. Di edisi kali ini, Cetak Gol Indonesia akan kembali mengingatkan betapa besar harapan kita untuk meraih gelar juara pada Piala AFF 1 dekade yang lalu. Tim nasional Indonesia dan Malaysia selalu punya persaingan sengit dalam urusan sepak bola. Keduanya adalah rival yang tidak lekang oleh waktu. Boleh kalah, tapi jangan kalah melawan Malaysia. Sebuah ucapan yang menjadi sumpah para pendukung timnas Indonesia. Laga melawan Malaysia seperti bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga pertarungan harga diri negara. Diawali dengan situasi politik yang saat itu memanas karena peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia kala itu memberikan pidato yang tegas dan ikonik. Pidato dengan seruan Ganyang Malaysia. Sejak saat itu, derby Indonesia-Malaysia selalu disajikan dengan situasi panas dan menegangkan. Stadion selalu penuh dan tidak jarang terjadi insiden-insiden yang kontroversi. Salah satu momen yang paling dramatis terjadi pada final Piala AFF 2010. Cetak Gol Indonesia kali ini akan membahas kompetisi yang tidak akan dilupakan bahkan sampai saat ini. Saat itu Indonesia sedang panas-panasnya, digadang-gadang meraih gelar juara karena timnas Indonesia dihuni oleh segudang pemain berkualitas. Mulai dari Marcos Horizon di posisi kiper, duet Firman Utina dan Ahmad Bustomi di sisi tengah, gesitnya Oktomaniani dan Muhammad Ridwan di sisi sayap, serta super sub bernama Arif Suyono. Di lini depan ada duet mematikan striker naturalisasi Christian El Loco Gonzalez dan Irfan Bahdim yang saat itu masih berusia 21 tahun dan merupakan jebolan akademi Ajax Amsterdam dan FC Utrecht. Komposisi yang membuat Bambang Pamungkas harus duduk di bangku cadangan. Sebelum laga final, Indonesia sangat percaya diri karena Malaysia adalah tim yang sempat dikalahkan dengan skor 5-1 di babak grup. Sayangnya, pertandingan final pertama yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur adalah sebuah bencana. Terlepas dari kontroversi laser yang mengganggu konsentrasi pemain timnas, skuad Garuda menerima kenyataan kalah 3-0 dari musuh bebuyutannya. 2 gol dari Safi Sali dan 1 dari Muhammad Ashari membuat Indonesia pulang dengan kepala tertunduk. Meskipun kecil, namun harapan tetap ada. Peluang menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya masih terbuka walaupun wajib mencetak 4 gol ke gawang Malaysia tanpa balas. Supporter meneror pemain Malaysia dengan memenuhi Stadion GBK. Menjadi salah satu laga terpadat sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. 95.500 tiket yang disediakan panitia ludes terjual hanya dalam waktu singkat. Semua berebut untuk masuk ke dalam stadion. Sayangnya, mimpi juara gagal terwujud. Dalam 45 menit pertama, tidak ada gol yang tercipta. Situasi semakin gerah ketika timnas Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu dan mengubah agregat menjadi 4-0. Indonesia hanya mampu membalas 2 kali lewat Muhammad Nasuha dan Muhammad Ridwan. Indonesia yang saat itu disebut sebagai Dream Team harus merelakan musuh bebuyutannya membawa pulang trofi juara. Firman Utina dan kawan-kawan harus berpuas dengan finish di posisi runner-up. Piala AFF 2010 menjadi kisah yang tidak terlupakan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Walaupun berhasil menyuguhkan permainan yang impresif dengan mencetak banyak gol di sepanjang turnamen, trofi juara belum bisa disentuh.
Itulah salah satu momen mendukung timnas yang paling membekas selama mendukung timnas. Punya cerita seru saat mendukung timnas Indonesia? Tulis pengalamanmu di kolom komentar.